secara sungguh-sungguh. Hatta sampai targetnya itu, hatta mereka yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sampai mereka itu mengatakan la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Ini yang pertama, bahwa Nabi SAW diperintahkan dengan bersungguh-sungguh, dengan usaha yang keras, dengan istilah an-uqatila, supaya manusia itu bersedia mengatakan la ilaha illallah. Jadi karena Nabi ya, ini sesungguhnya juga tugas kita Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian. Tugas dakwah itu adalah tugas setiap umat Islam. Apa alasannya? Misalnya dalam sebuah ayat Quran surat Yusuf 108 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Qul hadhihi sabili. Qul, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ila Allah. Aku menyeru kepada Allah, aku berdakwah kepada Allah. Ala basyiratin, dengan kesadaran, dengan hujah yang nyata. Siapa? Ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku, itulah jalan hidupku seperti itu. Hadhihi sabili, inilah jalan hidupku itu. Sabil itu jalan, sabili jalanku. Inilah jalanku. Jalan kita semua. Nabi mencontohkan inilah jalanku, artinya jalan kita semua. Yaitu jalan ad'u ilallah. Aku menyeru kepada Allah, berdakwah kepada Allah. Jadi ayat ini bukan hanya untuk Nabi Muhammad SAW, tapi seluruh umat Islam. Jadi kita itu diberi perintah oleh Allah untuk ad'u ilallah, menyeru kepada Allah. Ala basiratin, di atas kesadaran, di atas kemauan, kefahaman, di atas argumen yang nyata, hujah yang nyata. Siapa? Ana wa man ittaba'ani, dan aku dan orang-orang yang mengikuti aku bersamaku. Subhanallah, dan maha suci Allah itu artinya kita kembalikan semuanya kepada Allah yang maha suci, yang tidak pernah salah, yang tidak pernah keliru, nggak pernah error, nggak pernah luput. Allah selalu benar. Subhanallah. Wa ma'ana minal musyrikin, dan bukanlah kita ini, aku termasuk orang-orang musyrik. Jadi kita itu adalah dai sebelum segala sesuatu, sebenarnya begitu. Kita itu adalah seorang dai sebelum kita menjadi apa-apa, kita sudah diperintahkan Allah begitu jadi muslim adalah seorang penyeru, dai. Ya, semampu kita. Dai dengan bilisan, dakwah dengan lisan, bisa dengan khutbah, dengan keteladanan, bisa dengan niat, bisa dengan kekuasaan dengan tangan, dan sebagainya. Dengan mal, dengan pengaruh, dengan apa saja. Inilah jalanku, jalan kita untuk selalu menyeru manusia kepada Allah. Seorang ibu punya kewajiban untuk mendakwahkan Islam kepada anaknya, keluarganya, tetangganya, dan sebagainya. Dan begitu jadi muslim, maka ad'u ilallah. Demikian juga Nabi lebih keras lagi. An-uqatila, sampai beliau itu, aku diperintahkan untuk habis-habisan, totalitas kepada manusia agar mereka mengatakan la ilaha illallah. Di akhirat nanti hal yang paling menyedihkan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika manusia itu ada orang yang tidak beriman, lalu mereka berhadapan dengan siksa yang pedih, lalu malaikat menanyakan, bukankah sudah datang utusan kepadamu? Nah, itulah yang membuat Nabi, iya ya, yang diutus itu saya, kok dia masih belum menerima ajakan. Jadi Nabi merasa paling bertanggung jawab jika ada orang yang disiksa nanti di hari kiamat. Maka Nabi itu begitu diutus jadi Nabi, dia totalitas an-uqatil, aku diperintah untuk habis-habisan segala tenaga, darah, harta, waktu
angan-angan cita-cita hanya untuk mengajarkan manusia la ilaha illallah. Nah, sebenarnya mengajarkan la ilaha illallah itu bukan hanya sesungguhnya bukan mengajak manusia kepada Islam, tapi mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Sebab manusia itu seluruhnya adalah aslinya Muslim. Misalnya kita lihat dalam surat Al-A'raf ya. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min tuhurihim dzurriyyatahum wa asyhaduhum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Allah hendak menurunkan anak cucu Adam dari tulang sulbi. Jadi Allah hendak melahirkan seorang manusia ke muka bumi. Itu Allah sudah bertanya kepada manusia di alam roh itu. Alastu birabbikum, sudahkah kau saksikan aku ini Tuhanmu? Jadi seluruh manusia menjawab, qalu, seluruh manusia sudah menjawab, bala, iya, benar. Syahidna, kami bersaksi. Jadi inilah syahadat manusia yang pertama kali itu ada di alam ruh. Alam sebelum manusia itu lahir ke dunia sudah mengatakan bala syahidna. Syahidna. Bala itu membenarkan pertanyaan Allah, bukankah engkau sudah saksikan aku ini Tuhanmu? Alastu birabbikum? Sudah engkau saksikan aku ini Tuhanmu? Lalu manusia semua sudah mengatakan bala. Nggih. Betul, leres. Syahidna, kami bersaksi. Jadi syahadat manusia yang pertama kali. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Yang demikian ini kami lakukan agar nanti di hari kiamat kalian tidak mengatakan, aduh saya sudah lupa. Dan memang kita lupa ya Pak ya. Dulu pernah bersaksi itu. Masih ada yang ingat Bapak? Dulu kita pernah bersaksi sebelum lahir. Wah terlalu jauh kalau sebelum lahir. Jangankan sebelum lahir. Malam minggu, malam Jumat yang lalu. Bapak-bapak ngomong apa? Waduh lupa ya, saya ngomong apa ya. Yang jelas malam Jumat yang lalu kita pasti ngomong. Tapi ngomong apa ya? Sudah lupa. Apa yang kita katakan 1 minggu, sebulan, bahkan sak jam yang lalu kalau usia kita udah 60-an kadang lupa. Jadi diingatkan lagi. Jadi manusia sudah bersahadat sejak sebelum lahir ke muka bumi. Setelah lahir cenger, maka setiap bayi itu sudah keadaan muslim. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap muslim itu, setiap bayi itu terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya ya Islam itu. Maaf. Kok Bapak sambil tidak? Ya. Fitrah artinya Islam itu sendiri. Sehingga setiap bayi yang lahir adalah muslim. Sekalipun orang tuanya non-muslim. Tapi anak yang lahir itu dia muslim. Fa'abawahu ayuhawidanihi ayunasronihi ayumajisani. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia itu Nasrani, Yahudi, Nasrani atau penyembah berhala. Nah, maka inilah sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Ya, jadi untuk mengatakan kembali asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau bagi kita yang tidak pernah keluar dari Islam ya sudah syahadat kita dalam sholat itu syahadat. Tidak perlu syahadat lagi. Karena syahadat kita sudah ada dalam ibadah sholat itu. Sering kita ucapkan. Tapi bagi mereka yang pernah beribadah selain beribadah Islam, maka dia masuk kembali dengan ini hatta
Yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasul. Satu paket. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, orang-orang Arab pun sesungguhnya sudah paham makna syahadat. Kalau kita bersyahadat asyhadu, itu artinya saya bersaksi dan kesaksian saya itu akan terus berlaku, berlanjut. Itu asyhadu. Bahasa Arabnya itu apa? Fi'il mudhari. Kalau bahasa Inggris itu apa itu? Tenses-nya apa itu? Jadi present continuous ya. Jadi sedang bersaksi dan akan terus dilakukan itu. Karena syahadatnya bukan syahid tuh, saya pernah bersyahadat. Syahid tuh la ilaha illallah. Saya pernah bersyahadat, bersaksi la ilaha illallah. Bukan pernah, tetapi asyhadu. Saya bersaksi. Kapan? Ya sekarang ini. Sampai kapan? Sampai besok. Bahkan sejak kemarin saya sudah bersaksi. Itu makna asyhadu. Sejak kemarin saya bersaksi, sejak dulu bersaksi, sekarang saya juga tetap menjaga kesaksian itu dan besok akan saya pertahankan kesaksian itu. Itu makna asyhadu. Jadi bukan syahadtu, saya pernah, biar aku pernah bersyahadat. Bukan begitu, tetapi asyhadu. Itu bahasanya luar biasa. Alla ilaha illallah. Jadi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Jadi ilah itu kalau dalam bahasa Indonesia singkat saja Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tetapi orang Arab pun sudah paham ilah itu apa. Jadi ilah itu sesuatu yang sangat dicintai, sesuatu yang sangat ditakuti, sesuatu yang sangat diharap-harap, sesuatu yang sangat diikuti. Itu ilah. Atau ta'abud atau peribadatan. Jadi salah satu ciri-ciri orang mengibadah itu adalah mencintai, sangat takut kehilangan, sangat didominasi, sangat takut ya almarhum, dan juga sangat berharap kepada seseorang. Maka itu sesungguhnya penyembahan. Maka asyhadu alla ilaha illallah itu artinya la ilaha illallah, tidak ada sesuatu yang sangat saya cintai kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada sesuatu yang la mahbubah yang saya cintai kecuali Allah, tidak ada yang dijadikan harapan la marhubah illallah. Tidak ada yang ditakuti la marhubah illallah. Tidak ada yang diikuti la matbu' illallah kecuali Allah. Itu terangkum dalam satu kata ilah. Jadi kalau sekedar tanpa makna la ilaha illallah, kalau tidak diresapi maknanya, itu bisa mereduksi atau menghilangkan makna syahadat itu. Misalnya orang sangat mencintai harta, sangat mencintai jabatan, lalu Allah dan Rasulnya itu cinta nomor 2, itu termasuk mengilahkan jabatan. Itu bisa menggeser makna syahadat. Tapi insya Allah tidak sampai membatalkan ya. Tapi kalau Said Hawa, itu bisa membatalkan syahadat. Karena cinta itu ada 3 ya. Mahabbatul ula, cinta utama, itu hanya untuk Allah dan Rasulnya. Yang tengah mahabbatul wusta, itu cinta kepada keluarga, istri, harta, pada kebaikan-kebaikan itu cinta menengah. Atau cinta yang ketiga mahabbatul adna, cinta yang rendah, itu cinta dunia. Itu rendah. Jadi kita boleh mencintai keluarga, harta yang baik-baik, segala kebaikan dunia itu boleh kita cintai, tetapi jangan sampai melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Itu la ilaha illallah. Abu Bakar pernah ditanteng itu.
Abu Bakar mengatakan, aku mencintaimu ya Rasulullah, ana uhibbuka ya Rasulullah. Katakan wahai Abu Bakar, engkau mencintaiku lebih dari anak-anak, keluarga dan sebagainya. Jadi Allah dan Rasulnya itu diutamakan. Sebab monggo kita evaluasi dalam surat apa enggak? Atau bah 24, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun tahsyawna kasadaha wa masakin tardawnaha habba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatir kerugiannya, rumah-rumah yang kamu sukai, itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'ti Allahu bi amrihi, Allah akan memberikan keputusannya nanti. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang yang fasik. Ini isyarat supaya umat Islam jangan mencintai dunia, harta, keluarga, persaudaraan itu lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya. Itu maknanya. Jadi sebab itu logis juga Pak dari pengetahuan ilmu psikologi ya Pak ya. Kalau orang tuh cinta pada manusia pasti banyak kecewa. Kalau Bapak mencintai istri melebihi cintanya kepada Allah, pasti suatu saat kecewa. Karena cinta kepada manusia itu suatu saat pasti akan bertabrakan dengan kekecewaan. Jadi janganlah mencintai manusia, harta melebihi cinta Allah dan Rasul. Kalau kita ingin cinta keluarga karena Allah, cinta harta karena Allah, apa-apa karena Allah. Selama Allah tetap di atas, maka insya Allah itulah yang memberikan sakinah. Justru kita akan berbahagia jika Allah itu cinta utama, lalu keluarga itu cinta yang kedua. Maka cintanya kepada keluarga akan terbimbing dengan karena cinta kepada Allah. Maka keluarga akan terbawa kepada jalan Allah. Bahkan nanti kalau ada misalnya seorang ditinggal kekasihnya sangat mencintai luar biasa, melebihi cintai kepada Allah, kekasihnya meninggal, maka dia pun hilang jiwanya. Nah, itu kan tidak bagus. Sehingga secara psikologi mencintai dunia manusia itu suatu saat akan bertemu dengan kekecewaan yang dahsyat yang bisa meruntuhkan jiwanya. Bahkan bisa bisa gila. Oleh karena itu janganlah cinta dunia itu, cinta harta yang disukai itu, kalau harta itu hilang, lenyap, terbakar, rusak, maka kita pun ikut rusak, jiwa kita ikut lenyap. Tapi kalau cinta Allah, Allah gak akan rusak. Jadi ajaran la ilaha illallah itu sungguh luar biasa. Menjadikan kita itu berbahagia. Karena yang kita cinta itu akan terbimbing kepada cinta kepada Allah. Jadi inilah yang disebarkan. Bagi manusia umum, la ilaha illallah itu sekedar Anda Muslim lalu ibadah sesuai yang diperintahkan Allah. Tapi bagi kita yang sudah Muslim, kalimat la ilaha illallah kita perdalam maknanya dengan makna yang sebenarnya. Sebab jangan sampai al-muslimun tetapi jahlu bil Islam. Orang Muslim tapi dia tidak tahu acaranya sendiri. Maka banyak orang Muslim yang tidak berbahagia karena dari sisi akidahnya dia kurang pas ya, dan sebagainya. Inilah yang disebarkan Allah dan Rasulnya, an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah.
Cinta Allah itu harus diikuti dengan kesaksian kepada Allah, bersyahadat kepada Allah harus diikuti dengan kesaksian akan kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai orang mengatakan cinta Allah tapi saya tidak cinta Muhammad, itu belum Islam. Harus dua-duanya. Sebagaimana cinta Al-Quran, kalam Allah, dia juga harus mencintai hadis, sunnah. Taraktu fikum amroini lan tadilu mata masakum bima. Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat, yaitu yaitu Quran dan sunnah. Jadi mencintai Allah, mencintai Al-Quran, dan juga mencintai sunnah. Sunnah itu apa-apa yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perkataan, perbuatan, dan juga kesepakatan Nabi terhadap satu perkara. Jadi sesungguhnya yang namanya sunnah itu adalah implementasi dari Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran, manusia gak akan mampu menjalankan Al-Quran, gak akan bisa. Tanpa ada pendampingnya, penjelasannya, melalui sosok seorang Nabi Muhammad SAW, ucapan beliau, perilaku beliau, sikap beliau, dan sebagainya. Itu yang disebut sunnah. Nah, karena itu ingkar sunnah itu tidak dibenarkan di dalam agama Islam. Karena sunnah itu kedudukannya sebagai penafsir Al-Quran, sebagai pemerinci Al-Quran, sebagai penetap hukum yang tidak ditetapkan di dalam Al-Quran. Itu adalah as-sunnah. Sebagai contoh, Al-Quran memerintahkan kita sholat, aqimis sholat. Lalu bagaimana tata cara sholat? Diterangkan di dalam hadis Nabi, dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi mencintai Allah harus mengikuti baginda Nabi. Syahadat kepada Allah harus diikuti dengan syahadat Nabi. Jadi bagaimana takbiratul ihram, bagaimana doanya, waktunya kapan, sholat itu apa saja, itu ada di dalam hadis. Maka kalau menolak hadis, pasti nggak bisa sholat. Karena sempat ada ya Pak, ya, aliran yang ingkar sunnah ya Pak. Jadi katanya hadis itu adalah karya manusia, sehingga banyak kesalahan. Oleh karena itu saya cinta Quran saja. Ya enggak boleh. Ya benar hadis diriwayatkan manusia, tapi kan sudah ada penelitian, tahqiqnya ada, sanadnya ada, dan seterusnya ada ilmu hadis. Sehingga kita ketahui mana benar, mana salah, mana kuat, mana lemah, mana makbul, mana mardud, yang bisa ditolak, yang ditolak atau yang diterima. Kita semua bisa mengetahui dari mustalah hadis itu. Itu otentik yang luar biasa. Jadi ini kalau dilanjutkan bagi kita yang sudah berislam, jadi an uqatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, supaya kita semakin menguatkan tauhid kita kepada Allah, dekatkan kita kepada Al-Quran, dan juga kita sekaligus ittiba kepada Nabi, mengakui kenabian beliau, ittiba kepada beliau, belajar mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Pengakuan terhadap hadis-hadis. Kalau diluaskan. Kalau dari hadis ini memang ada Pak, berkembang pada fikih tentang kita lanjutkan dulu ya. Wa anna Muhammad Rasulullah wa yuqimus sholata wa yutuz zakah. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Apabila mereka sudah melaksanakan itu, syahadat sudah, sholat, zakat, berarti telah melindungi darah mereka, dan darah mereka itu aman, dijamin oleh Islam. Jadi darah umat Islam itu tidak boleh ditumpahkan selama mereka mengatakan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi kalau orang sudah mengatakan la ilaha illallah, minimal ya, itu darahnya haram ditumpahkan. Dulu pernah ketika ada peperangan di zaman Nabi SAW, sahabat Usamah Z itu sudah menangkap musuh, dan musuhnya itu tinggal ditancap pedang, tinggal
ditusukkan pedangnya selesai. Tetapi musuh tadi, orang musyrik mengatakan la ilaha illallah. Tetapi Usamah bin Zaid itu tidak percaya dengan ucapan la ilaha illallah musuhnya itu. Tetap saja dibunuh. Mati. Nah, peristiwa itu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi marah besar. Kamu kok begitu? Ada orang sudah mengatakan la ilaha illallah, tetap saja dibunuh. Kata sahabat ini, dan mereka dia hanya takut pada pedang saja ya Rasulullah. Saya nggak percaya sahadatnya. Nah, Nabi juga protes. Apa kamu sudah membelah dadanya sehingga kamu tahu ucapannya itu benar atau tidak? Tapi murka itu. Saking sedihnya, menyesalnya sahabat ini, sampai dia mengatakan seandainya aku jadi mu'alaf, laki melebu Islam, lebih aku sukai daripada aku sudah menjadi muslim yang sudah lama, sudah menjadi sahabat, tapi kok melakukan kesalahan membunuh orang yang sudah bersahabat. Nah, jadi kalau orang sudah mengatakan la ilaha illallah, itu darahnya terlindung. Tidak boleh membunuh orang yang sudah bersyahadat. Sengaja maupun tidak sengaja, tetap ada hukumannya. Oleh karena itu. Bahkan kalau misalnya baginda Nabi ada ekspedisi jihad militer gitu, masuk suatu wilayah, kok di sana ada orang adzan Allahu Akbar, la ilaha illallah, berarti ditunda, tidak lagi menyerbu wilayah itu. Saya wilayah yang memang ingin didakwa Islam. Kalau konsep jihad dalam Islam itu kan sesungguhnya Islam itu datang untuk membebaskan manusia dari penyembahan manusia ke manusia menjadi penyembahan manusia kepada Allah saja. Jadi biasanya sistem selain Islam ya, itu adalah selalu menjadikan manusia itu diperbudak untuk menyembah manusia, menyembah raja dan sebagainya, menghormati dengan berlebihan. Oleh karena itu Islam datang membebaskan penguasa ini, lalu masyarakat dibebaskan. Silahkan kamu mau milih Islam, kami lindungi. Kalau tidak Islam, mari kita perjanjian. Anda menjadi non-Muslim yang ada perjanjian damai dan sebagainya, syaratnya bagi-bagi dan maka itulah yang dilakukan dalam Islam. Nah, kemudian sholat dan zakat itu satu bagian yang merupakan salah satu syarat di dalam agama Islam. Jika manusia sudah melaksanakan itu, darah mereka terlindungi, harta terlindungi, kehormatan terlindungi, kehormatan tidak boleh dijarah, dirusak, harta tidak boleh dirampas, kecuali ila bihaqil Islam, kecuali dipungut dengan aturan Islam, dengan sedekah, zakat, dan tidak boleh melebihi dari itu. Tidak boleh ada pungli, tidak boleh ada perampokan, tidak boleh ada pembunuhan. Maka dengan demikian sesungguhnya dengan kalimat ini manusia itu akan damai. Karena semuanya dilindungi oleh aturan-aturan yang benar dengan Islam. Waktu sholat Isya sudah tiba, oleh karena itu maka kita cukupkan. Kita tutup dengan baca alhamdulillah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.